Hai guys, welcome back to Java Aquatic Indo. Kembali lagi hari ini kita akan mau ngomongin mengenai Q&A. Mohon maaf karena mungkin biasa yang Q&A itu Bro Ponto tapi posisinya lagi sibuk. Jadi kita yang mau nggak mau ngegantiin sebentar. Mungkin nanti minggu depan akan kembali ke Ponto. Jadi ada mungkin 2 minggu ketemu saya. Habis itu udah nggak ketemu saya lagi. Kita akan ketemu dalam waktu. Nah seperti biasa sebelum saya masuk Q&A, karena saya adalah bagian unboxing ataupun ngasih tahu produk. Hari ini kita akan ngomongin sebuah produk yang namanya Vivaria BioBreath ya. Mungkin langsung di konten aja, mungkin agak susah dilihat sini. Vivaria BioBreath ini adalah 13 in 1. Bedanya dengan yang lain adalah kalau 13 in 1-nya kita tuh nggak ada bioballnya. Terus kedua kita nggak ada karbonnya. Karena gini loh, kadang-kadang yang kebanyakan dijual di 12 in 1 itu ada karbon, ada bioball. Kenapa sih saya bermasalah dengan karbon? Karena karbon itu sebenarnya bukan barang yang bisa dipakai lama. Jadi 2 minggu lo harus buang sebenarnya. Jadi agak sayang lah kita beli itu. Kedua adalah bioball, karena rata-rata kan barang yang ini semua dijualnya poros bakteria, poros media. Nah kalau dimasukin bioball kan jadi agak salah tempat gitu. Apalagi bioballnya 3 macam gitu kan. Agak sayang. Nah ini gue pastikan adalah 13 in 1 yang tidak ada bioballnya sama sekali. Tidak ada yang namanya karbonnya sama sekali. Jadi ini semuanya adalah barang-barang berporos semua yang sudah dikasih jahitannya juga. Oke. Jadi untuk kalian yang ingin tahu, ini adalah media berporos tinggi dengan harga Rp29.900. Ini 1 liter. 1 liter itu sekitar mungkin 800 sampai 900 gram ya. Jadi ini 1 liter tapi memang udah dapat packagingnya dari sana seperti ini dan tinggal dicemplungin aja ya, udah dapat packingannya ya. Jadi langsung aja, sebelum itu pastikan untuk dicuci ya. Nah oke, 1 liter ini bisa dipakai untuk mungkin ya buat saya ini sekitar 100 sampai 200 liter ya. Mungkin kalau kita ngomong SOP-nya mungkin tulisannya kayak bioball bisa sampai mungkin 200 liter gitu. Tapi ya sebenarnya sih produk kayak ini semakin banyak semakin bagus lah gitu. Kalau harganya murah ya kan kalian bisa beli lebih banyak juga. Ya, gue rasa sih mungkin 1 per 100 liter udah oke, ataupun 2 per 100 liter. Karena gue suka media yang banyak sih, jadi mungkin jangan tanya gue ya. Nah ini a good thing to have lah, karena ini barang yang cukup baru gitu. Nah oke, enough about Vivaria BioBreath ya. Saya akan taruh di bawah. Kita akan langsung masuk ke Q&A ya. Oke, pertanyaan pertama saya pakai ini karena kita lagi di Java Petco Tangerang. Sekali lagi di Java Petco Tangerang, datang ke sini. Ya, ada banyak orang lewat, masuk. Atas nama Bima Prasetya, Ko Ponto boleh dong tur ke semua marine tank di Galeri Java. Mau tanya tahu filtrasi, lightning, dosing, maintenance. Oke. Kalau mau tur bisa datang ke Java aja. Kalau kalian jauh mungkin suatu saat kita akan bikin videonya, tapi maaf mungkin nggak sekarang. Tapi kalau ingin tahu dosing kita apa? Dosing kita rata-rata Red Sea semua. Jadi hampir tidak ada dosing selain Red Sea. Ganti air itu sekitar mungkin 1 bulan 2 kali. Menggunakan Blue Treasure kalau yang di belakang, di depan itu menggunakan Red Sea Salt. Trace elemennya semua Red Sea kecuali tank yang 1,20 meter yang kecil itu pakai Zeo semua. Ada yang bagus atau enggak? Ya lihat sendiri. Kalau nggak bagus kita juga minta maaf, namanya juga jualan dan repair biasa aja. Jadi ya kita seadanya kita bisa gitu. Tipe-tipe maintenance-nya nanti kita suatu saat kita mungkin kasih lihat, karena kita juga mau ganti beberapa skimmer juga. Jadi mungkin mau pakai Deltec, jadi gue lumayan seneng. Dan ada beberapa produk yang kita mau nyalain, jadi gue udah minta Ko Ponto untuk pasti pasangin yang namanya high-tech gitu loh. Jadi biar kelihatan lebih keren aja. Oke. Hendra Chan, Om Ponto mau nanya dong, kalau mix reef tank 1,20 meter kali 50 kali 60 maksimal ikannya berapa ekor? Dan kalau ikannya kebanyakan atau lebih dari maksimal, Om sebutkan apa dampaknya buat koral dan ikan, Om. Maksimal tank ikan tuh gue nggak tahu sebenarnya berapa. Karena di Indonesia tuh udah membuktikan bahwa lu bisa punya tank 1,20 meter dan ikannya banyaknya setengah gila. Tapi kalau buat gue sih sekitar 5 ekor ya. Mungkin 5, kalau yang kecil-kecilnya banyak kayak damsel gitu mungkin ya bisa sampai 9 gitu ya. Tapi yang gede pasti paling 2. Kalau ikannya kebanyakan masalah apa sih? Dampaknya nutrien. Karena ikan itu pasti berak gitu loh. Dan ikan berak, dia bernutrien tinggi, nitrat dan fosfat tinggi, alganya tinggi, koralnya mati. Ikannya nggak dikasih makan, masalah juga. Ikannya akan makanin koral, nyotokin koral. Kenapa? Karena dia lapar. Jadi sebenarnya untuk nutrien, kalau pas ikannya banyak ya pasti kasih makannya dikit. Pas kasih makan dikit, dia juga gigitin koral. Jadi masalah ya buat gue.
Kalau bisa sih ikannya standar aja, kasih makannya yang bagus dan ikannya digedein gitu loh, pelan-pelan gitu. Jadi nutriennya juga terjaga dan si ikannya juga oke gitu. Kerak di atas penampungan skimmer. Kalau jatuh dalam skimmer lalu hancur jadi kecil-kecil lalu keluar dari flow skimmer dan menyatu ke air yang akan dipompa oleh return pump. Saya nggak ngerti sih. Maksudnya kerak di atas penampungan skimmer tuh sampahnya gitu ya? Kalau kejatuh ke dalam skimmer, ya itu amonia. Kalau sampahnya ya, mungkin yang gue takut kerak itu kayak akuarium kan kayak gini nih ada keraknya nih. Kalau ini mah garam nggak ada masalah sih, karena asal dikit ya. Cuma kalau sampah ya kalau bisa jangan masuk ke dalam air, karena disedot lagi sama skimmer pasti, dan problemnya pasti bludak, skimmernya pasti bludak, performance-nya imbalance, terus amonianya ataupun toksiknya masuk lagi ke dalam air, jadi suka ngerusakin itu. Jadi kalau misalnya takut, dry aja. Jadi skimmer itu bisa disetting dry. Dry itu maksudnya kalau skimmernya tinggi segini nih, lu setting aja airnya segini. Jadi dia jarang muntah. Atau kalau misalnya skimmernya ternyata ketinggian nih, ya ditinggiin, karena skimmer itu performanya terbaik di 20 cm anyway. Jadi lu harus tinggiin biar dia 20 cm gitu. Ya itu dari kita sih. Mungkin kalau ada yang lain lebih ngerti mungkin bisa dibantu jawab ya. Cuman mungkin kurang lebih dari kita seperti itu. Om, kalau pakai ASW itu bisa kita keep nggak airnya dan nggak kepake semua saat WC? Oke, nah bisa nggak sih? Bisa. Sebenarnya bisa aja guys. Karena ASW itu nggak punya bakteri. Jadi sebenarnya kalau disimpan nggak ada masalah. Tapi kemungkinan besar nanti salinitasnya naik. Jadi kadar garamnya akan tinggi. Jadi nggak bagus pas kita water change ya. Karena kadar garam naik itu bisa bikin bleaching koral kita. Nah, kedua juga KH kalau pakai kita kayak Coral Pro Salt, terus misalnya merek lain tuh kayak DD atau Aquaforest yang Reef Salt kayak nggak inflated ya, probiotik. Kalau yang probiotik jangan ya, karena pasti ada bakteri rusak nanti. Cuman kalau yang inflated, Tropic Marine, ya yang inflated itu kayak Coral Pro tuh, Red Sea kan ada yang Coral Pro tuh kalau misalnya lu tahan lama, besok 3 hari dia turun KH-nya. Jadi sayang ya, masa kita beli mahal-mahal malah kita ngincernya KH-nya tinggi malah turun gitu. Jadi sebisa mungkin jangan gunakan secukupnya. Om Niko, Om Ponto, kalau lampu yang paling baik untuk breeding koral lampu merek apa ya? Kalau koral itu lampu yang bagus semuanya. Kita nggak bilang merek mana yang lebih bagus, merek apa yang lebih benar, tapi yang paling penting cek parameternya kalau ada. Kedua, ya pastikan lampu itu adequate. Ada yang nanya ke kita, kenapa sih lampu yang mahal itu lebih banyak digandrungin orang? Karena begini sifatnya. Nanti mungkin salah satu risetnya dimasukin aja ya ke sini. Jadi kemarin itu di Magna tahun 2019 itu ada omongan mengenai parameter. Parameter itu adalah alat ukur fotosintetik apalah, gue nggak lupa lah. Pokoknya par itu buat ngitungin spektrum ataupun dia punya ketinggian cahaya, intensitas cahaya dalam air ya. Nah, par yang bagus itu sebenarnya itu nggak perlu tinggi banget. Jadi dia angkanya tuh sekitar 150 sampai 250 par. Jadi di itu tuh udah oke. Jadi biasa kalau misalnya parnya ketinggian tuh plusnya apa sih? Warnanya jadi. Kita bilangnya tanning. Karena salah satu saat ketinggian itu ya dia harus kasih pigmentasi gitulah buat sebenarnya nurunin radiasi ke dalam badannya dia. Jadi biasa warnanya lebih keluar. Tapi untuk growth biasa malah mainnya di 150 250. Kenapa? Karena walaupun di laut orang bilang tuh wah kan bisa sampai 500 par karena kan tinggi banget ya. Nggak ngefek. Karena justru di peak hours seperti jam 11 sampai jam 1 atau jam 2 di air laut itu malah di riset itu ngomongnya bahwa growth koralnya makin rendah. Gitu loh. Jadi kalau misal overpar tuh burn, bisa kebakar. Jadi beda tipis tuh antara warna dan kebakar gitu loh. Nah, kita biasa nyarinya yang standar karena kita bisa growth koralnya dengan baik, apalagi KH-nya juga lebih tinggi. Jadi parnya sesuai, KH-nya bagus, growth-nya bagus. Kalau suka warnanya tinggi ya mungkin cari lampu dengan par. Nah, balik lagi ke poin kenapa harus beli lampu yang agak mahal. Karena lampu yang agak mahal itu bisa diturunin. Sedangkan lampu yang murah itu nggak bisa dinaikin. Nah, ya kalau buat gue investasi seperti itu jadi lebih mudah. Karena kalau misalnya gue mau main SPS, gue turunin dikit atau apa, walaupun kadang-kadang gue beli nih kayak seal sekian tapi intensity cuma 20%, gue ngerasa rugi. Ya daripada lu beli yang murah tapi habis itu intensitas 100 tapi nggak dapet kan, malah akhirnya kan tambah rugi, bener kan gitu loh. Jadi itu yang gue bilang kenapa lampu yang baik itu adalah lampu yang
menyesuaikan, dan sebisa mungkin lebih tinggi pasti lebih bener gitu. Oke, next question dari Kenzi Rafael Chan. Om Ponto mau tanya, jika nitrat tinggi sekitar 50 dan fosfat rendah sekitar 0,25 tidak seimbang, apa yang harus dilakukan biar nitrat dan fosfat seimbang turunnya? Sorry banget, barang gue habis, tapi kalau misal fosfatnya rendah, biasa kita dosing fosfat. Dulu tuh di Kolombo ada merek yang kita bawa namanya Fosfat Plus. Dulu nggak laku, karena orang nggak percaya, ternyata kan bener kan gitu loh. Harus naikin fosfatnya. Tapi fosfat itu harus dinaikin, nanti pakai My Fosfat Plus. Kalau nitrat yang tinggi pakainya Refine. Kalau ini gimana ya? Ya intinya lu harus nambahin fosfat aja sih. Mungkin ya gue nggak tahu ya. Kalian bisa beli barangnya Aquascape. Gue nggak tahu ini benar atau enggak ya. Tapi di Aquascape itu ada namanya Phosphorus. Nah, fosforus itu kan isinya kan ada microscale-nya fosfat. Nah, kalian mungkin bisa tambahin itu dalam akuarium dan tuh lihat tuh baik-baik. Karena kalau misalnya terlalu meledak juga resiko. Jadi kalau bisa sih kita make sure ini seimbang saat awal cycling. Jadi sebelum kejadian masuk koral itu udah stabil dulu. Jadi nggak kejadian kayak sekarang gitu. Kalau misalnya nggak ada nitrat killer. Nanti ya, kita mungkin rilis namanya nitrat FX killer itu dari Blue Life. Ya, jadi mungkin itu bisa dipakai, atau yang kemarin dipakai sama temen gue itu ada satu merek dari US lah, kayak kapsul gitu, lu tembak gitu. Cuman kita nggak tahu. Nanti kita lihat kalau nitratnya ada yang kelebihan, dan gue akan cek sendiri bisa turun atau enggak ya. Jadi bisa ketahuan. Oke, pakai nitrat FX itu. Om Ponto mohon pencerahannya untuk maintenance rutin, apakah dosing bakteri starter setiap minggu dan dosingnya berapa mili? Thanks Om Ponto yang makin cool, Ci. Om Ponto udah tua loh, nggak tambah cool ya harusnya. Oke, anyway, balik lagi ke poinnya. Ada banyak banget merek-merek yang memang ngomongin mengenai dosing bakteria ya. Salah satunya itu ada merek yang sangat-sangat terkenal untuk bakteria itu Bradwell. Ada Bradwell MB7 yang kita nggak pegang sekarang. Terus habis itu ada Zeobak dari, kalau mencari yang murah dan tahan lama itu Zeobak dari Zeofit ya, ataupun Coralenzut KZ. Habis itu ada Sichem Stability. Banyak sih merek-merek ya, kayak Dupla, Bacter M yang kita jual itu. Ada lagi yang warna kuning itu apa? Nah, ada juga kayak gini nih. Eco. Ya, Eco. Ini bagus banget. Tuh. Wih. Itu kalau mau mainnya dikit tuh. Kalau mainnya dikit, ini copot, masukin kulkas ya. Jadi lu sedot pakai pipet nih. Ya. Oke. Eco. Ini lebih bagus penempatannya daripada biodigas menurut gue. Dan memang real sih menurut gue. Dan ini gede. Harga sama lagi. Ya menurut gue ini bagus banget. Nah, ada yang enggak? Contohnya enggak ini. Red Sea hanya mempercayai untuk menggunakan carbon dose alias Nopox ya. Ini Nopox setiap hari ya. Dan ini untuk tank segini nih, Nopox ini udah hampir 2 tahun nggak habis-habis. Jadi ini murah banget, ini berat, serius asli berat ya. Jadi no joke, ini easy. Nopox itu dia kalau Red Sea percaya bahwa lu cuma perlu karbon dose, karena bakteri itu akan mengembang secara sendirinya karena ada ikan yang berak. Jadi lu nggak perlu lagi ngisi bakteri lagi. Personally buat gue terserah lu. Perlu nggak? Bisa dan nggak. Tapi ini hasil yang nggak pakai bakteri setiap minggu sih, dan fine aja. Cuman ya balik lagi ke selalu mau tambah main atau enggak, kita ada semua. Jadi terserah kalian mau seperti apa. It's up to you guys. Muhammad Jafar, thanks Om jawaban yang kemarin. Om, cara ngatasin bubble alga gimana? Dan itu disebabkan karena apa? Sama mau tanya tumbuhnya Aetapsia itu apakah tanda air kita sudah mature? Oke, bentar. 1 second. A few moments later. Nih, kalau bubble alga, obatnya ini. Underwater Creation Fibran pasti hilang. WC hilang. Ya, jadi dia punya bubble alga pasti hilang. Aetapsia mature enggak? Pas aja lu beli koral ada Aetapsianya, atau ada bibit Aetapsia. Harus langsung dihilangin enggak? Aetapsia tuh harus langsung dihilangin ya. Karena kalau lu biarin itu 21 hari dan dia sudah mature, mampus lah tank sudah. Jadilah Aetapsia home. Udah pernah kejadian belum kita? Pernah. Susah nggak sih ngilanginnya? Nggak. Pakai ini. Suntik selama 30 hari. Udah mature belum? Belum, bukan masalah mature ya. Aetapsia tuh gampang tumbuhnya ya. Kecuali lu mau gedein. Nanti bisa kasih nama Johnny ya kan.
Ya atapsia segede gini. Jadi mother atapsia. Oke. Anyway, balik lagi. Saya bilang tadi bukan mature, ngatasinnya vibrant. Nanti ngecil sendiri, percaya gue. Semoga dibaca. Peng pepeng. Om Ponto, kalau NSW 1 minggu sampai 1 bulan di tank penampungan, apakah mempengaruhi nilai Big 3? Tadi udah dijawab, mempengaruhi dan menurunkan nilai Big 3, oke? Dan yang jelas salinitas naik, ngapain lu main begitu? Om mau tanya, ini dari Muhammad Nurfis. Om mau tanya kalau mikrobubble yang dihasilkan oleh Pro Skimmer masuk ke main tank berpengaruh apa tidak untuk biota serta ikan? Kalau ikan enggak. Koral iya. Jadi koral itu enggak suka kalau ada bubble kecil di dalam akuarium. Ya, jadi pastikan untuk mendial down dia punya bubble-nya. Kalau bisa ya kasih separator ya seperti jet mat ataupun mat yang tipis-tipis ya. Biasa tuh apa ya namanya? Dacron mungkin ya, yang nggak bisa masuk ke atas. Jadi kita bilangnya tuh bubble trap. Jadi nggak bisa naik ke atas karena nggak bagus buat koral. Jadi kalau buat ikan no problem. Kalau fish only biarinin aja. Oke, itu aja ternyata di akhir dari penghujung acara kita hari ini. Pertanyaannya banyak banget. Untuk itu lanjutannya biar Koponto ke depannya. Karena mungkin jawaban saya juga kurang tepat. Mohon maaf apabila salah. Dan kembali lagi saya berterima kasih atas support dan kerjasamanya dari teman-teman sekalian. Walaupun memang kita punya view juga nggak gede-gede banget, tapi untuk penonton setia kita terima kasih banyak. Karena walaupun apapun support dari kalian tuh means a lot to us gitu. Karena kita dimulai dari sebuah tempat kecil yang akhirnya kita terus-terusan bikin video channel ini dan akhirnya tetap ditonton walaupun nggak besar, tapi kita terima kasih banyak untuk para penonton setia yang udah pernah nonton kita sampai sekarang. By the way, tanggal 10 bulan depan Oktober ya, dipersiapkan kita akan mendapatkan sale. Ya, kita akan mempersiapkan sale kita selama 10 hari sampai tanggal 20 Oktober di 2021 ini. Dan untuk kalian, para penggemar kita ataupun kita punya pembeli, terima kasih banyak dan stay tuned at our proposal and our promotion next month. Thank you so much. Happy reviewing. Don't forget to comment, like, and share. Take care. Bye.